Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan Al-Quranul Karim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pembimbing komunitas pemuda Kundur Cinta Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan nikmatnya, yaitu berupa nikmat frekuensi, sehingga di antara satu sama lain walaupun kita terpisah dengan jarak dan waktu, alhamdulillah dengan anugerah frekuensi yang Allah berikan, kita bisa melaksanakan silaturahim melalui daring seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini tidak mengurangi rasa keakraban kita, walaupun kita jauh fisik jauh, insya Allah hati kita selalu menyatu dalam doa-doa. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Pengurus PK Komunitas PKCK dan seluruh yang terkait dalam struktur di komunitas kita, bil khusus yang kami muliakan Bapak narasumber yang insya Allah sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk adik-adik kita. Kesempatan yang berbahagia ini tentunya selaku pembimbing yang pertama mengucapkan permohonan maaf kepada adik-adik semua yang barangkali selama ini kurang maksimal di dalam memberikan bimbingan ataupun ada kealpaan ataupun ketidakhadiran di dalam kegiatan. Kemudian selanjutnya atas nama pembimbing mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruh kegiatan kreativitas adik-adik semua di dalam membuat sebuah fasilitas atau memberikan fasilitas untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita di dalam beramal dengan membuat tabung kurban. Tentunya ini sangat baik, tapi yang perlu kita tingkatkan yaitu publikasi acara kita ini. Mudah-mudahan nanti dengan publikasi ini sama-sama kita menjaga hati agar tidak terkontaminasi dengan ria, sehingga apa yang kita amalkan ini benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menularkan, bisa tertular kepada komunitas-komunitas yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tentunya di dalam rangka kita memberikan fasilitas orang untuk beribadah. Nah, kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh adik-adik yang bersedia bergabung di tengah-tengah kesibukan kita ini. Alhamdulillah, yang paling teristimewa tentunya kepada narasumber, tentunya selaku pembimbing mengucapkan ribuan terima kasih. Berikanlah pencerahan kepada adik-adik semua, juga termasuk kepada kami sendiri. Berikanlah pencerahan-pencerahan, motivasi-motivasi, sehingga mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan bisa bermanfaat bagi mereka, bagi kami juga, di dalam menjalani kehidupan tentunya di momen bulan Muharram ini, di awal tahun 1443 Hijrah. Mungkin kita ma'al hijrah, sama-sama berniat untuk melaksanakan hijrah maknawi bersama-sama. Selanjutnya, tentu di kesempatan ini sekali lagi saya atas nama pembimbing mungkin nanti tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ada kegiatan yang lain yang harus saya laksanakan. Tentunya juga saya mohon maaf. Insya Allah saya akan mengikutinya sepanjang masih bisa mengikutinya. Nanti mungkin kesibukan ataupun sedang materi berjalan, saya nggak bisa pamit karena mungkin nanti akan saya mute mikrofonnya. Jadi dari sekarang saya pamit kalau seandainya nanti sudah waktu untuk saya tinggalkan meeting Zoom ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat. Mari kita bersihkan hati kita di dalam melaksanakan aktivitas seperti ini.
Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tentunya kita tidak tahu bagaimana Allah menilainya. Tentunya keikhlasan itulah penentunya. Semakin besar keikhlasannya, maka nilai itu akan besar di sisi Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang pertama yang melaksanakan khairan yarah, dan insya Allah kita akan melihatnya. Barangkali ini saja, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tak mempersiapkan pantun tadi Pak Protokol, jadi tak apa-apa ya, tak apa pantun. Mudah-mudahan semuanya kita sehat. Ingat protokol kesehatan, di mana-mana pun kita berada, aktivitas, jangan lupa masker, 5M kita terapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz atas kata sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan dari Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran yang akan disampaikan oleh Yunda kita, Yunda Siti Kurnia Prismanilisa. Pada Yunda kami persilahkan. Ya, terima kasih Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pembimbing Al-Ustaz Syahidin Mahmud atas kata sambutan dan waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Yang kedua, terima kasih juga sebesar-besarnya kepada narasumber, khususnya Kak Adim Ardian yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Tak lupa juga kepada seluruh panitia yang sudah mengusahakan hadirnya acara ini sampai bisa dilaksanakan malam ini. Dan tentunya juga nggak lupa kepada seluruh peserta tabung kurban yang sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan acara ini kita dapat sharing ilmu bareng-bareng, kita dapat berbagi ilmu sama-sama untuk menguatkan niat kita ke depannya buat apa sih tabung kurban ini. Terus kakak juga mau mengingatkan, insya Allah di bulan Oktober nanti kita juga akan ada acara tambahan untuk PKCQ dan dibuka juga untuk umum dengan pemateri insya Allah Ustadz Ahmad Fuadi, penulis buku 5 Menara. Insya Allah bisa meluangkan waktunya. Dan semoga semoga silaturahmi bulanan ini antara kita semua bisa terus berjalan sampai nantinya. Dan silaturahmi ini tidak hanya sebatas selesainya tabung kurban, tapi juga untuk kedepannya bisa terus berlanjut. Buat teman-teman nanti yang mau punya pertanyaan, bisa dicatat, bisa ditanyakan juga. Nanti akan ada sesi tanya jawab untuk kedua pemateri yang sangat banyak ilmunya, nanti bisa bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kita akan buka sesi tanya jawabnya nanti setelah selesai materi yang diberikan. Dan juga nanti ada door prize ya Kak Indah. Ada hadiah juga. Iya Kak, benar. Ada hadiah juga buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi tetap stay tune di sini, tetap diikuti, tetap diperhatikan materi yang disampaikan. Semoga acara ini bermanfaat, ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Yunda atas kata sambutan yang diberikan. Baik, sebagaimana yang telah kita tunggu-tunggu ya, kita akan memasuki nih kepada acara puncak kita, yaitu silaturahim peserta tabung kurban pertama, talkshow dengan tema merajut ukhuwah di tengah virus yang mewabah. Dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Kakanda Rashrido dan juga Kakanda Adim Ardian. Namun sebelumnya nih, untuk kenang-kenangan kita juga ya, kita akan memasuki sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah, silahkan nih kepada sahabat PKCQ boleh dipersiapkan dan sudah boleh diaktifkan kameranya.
Dalam hal ini akan dipandu oleh Kanda Izwan ya. Kanda Izwan bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Silakan Kanda Izwan untuk memandu sesi foto bersama ini. Baik, terima kasih Mbak. Baiklah, kakak, abang, ayah, bunda, kameranya boleh diaktifkan semua. Oke, hitungan ketiga. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, Baiklah, jazakallah kembali ke khair Anda. Kanda Izwan. Baik, terima kasih. Nah, baik, setelah suksesnya Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran mengadakan program tabung kurban pada 21 Juli 2021 kemarin, yang juga bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1442 Hijriah, maka insya Allah tahun depan, Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran akan melaksanakan kembali kegiatan tabung kurban 1443 Hijriah di Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nah, Masya Allah ya, kami melihat antusiasme dari masyarakat. Banyak sekali nih yang bertanya-tanya tentang apa sih tabung kurban PKCQ itu, yang pada tahun ini diberi nama dengan Tangkap, Tabung Kurban PKCQ 1443 Hijriah. Nah, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya seperti apa sih tabung kurban PKCQ itu, bagaimana kegiatannya, apa saja programnya, dan lain sebagainya. Maka kami adakan dalam hal ini silaturahim peserta tabung kurban pertama, talk show dengan tema merajut ukhuwah di tengah virus yang mewabah, dengan narasumber kita ada Kakanda Rashid Ridho dan juga Kakanda Adim Ardian. Namun sebelumnya di sini, sebelum penyampaian materi, akan ada beberapa ketentuan dari acara kita. Yang pertama itu, selama mengikuti acara, peserta diharapkan untuk menghidupkan video dan menonaktifkan mikrofon saat kegiatan, kecuali saat diberikan izin. Kedua, selama pemaparan materi, peserta wajib menjaga situasi yang kondusif, dilarang mengucapkan kalimat atau mengirimkan pesan yang tidak sopan dan mengandung unsur sara. Yang ketiga, peserta diharapkan menyimak materi dengan baik hingga selesai. Yang keempat, peserta diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya jawab nanti. Pertanyaan dapat diberikan secara langsung dengan menekan tombol raise hand, atau nanti boleh disampaikan melalui kolom chat dengan format nama, underscore asal daerah, dan underscore-nya pertanyaan. Jadi seperti itu ya untuk sahabat PKCQ semua. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam siapa sih narasumber kita pada malam hari ini, maka saya akan membacakan CV dari kedua narasumber kita terlebih dahulu. Boleh tolong Kanda Izwan untuk ditampilkan. Baik, di sini profil narasumber ada Kanda Ahmad Adim Ardian. Sepertinya kendala jaringan. Ya, baik. Ada Kanda Ahmad Adim Ardian, mahasiswa Fakultas Syariah Beirut Islamic University, Libanon. Tempat tanggal lahirnya di Tangerang, tanggal 1 Mei 1996, di mana pendidikannya MTS Al-Mubarak, Pondok Modern Darussalam Gontor, Beirut Islamic University, Libanon. Organisasinya ada Jama'iyatul Qura, pasukan khusus 15089/09, bagian penerimaan tamu, Pondok Modern Darussalam Gontor, vokalis angkatan, Guru Darun Najah Ulu Jami Jakarta Selatan, Guru Pondok Pesantren Al-Muqaddas Cirebon, dan Ketua Olahraga dan Seni PPI Libanon. Insya Allah ya. Boleh satu lagi Kanda Izwan ditampilkan. Nah, ini dia. Ada Kanda Muhammad Rashid Ridho,
selaku Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Tepat tanggal lahirnya di sini 10 November 1995, pendidikannya SDN 001 Tanjung Batu Kota, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Darul Qiyam Magelang, dan Kampus 3 Darul Ma'rifat Kediri. Pengabdian Kampus Pusat Unida Gontor Ponorogo, S1 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa pasca sarjana PT IKI Jakarta dengan jurusan yang sama yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk pendidikan non formalnya di sini, itu ada Yayasan Karantina Tahfiz Nasional Angkatan 17. Insya Allah ya. Nah, di sini ada pengalaman organisasinya atau pengalaman organisasi mengajarnya. Yang pertama, Ketua Asrama Rayon Sigor, Ketua Jamiatul Qura Gontor Kampus 6, Bendahara Gontor Olimpiade Kampus 3, Bagian Tamir Masjid Gontor Kampus 3, Bagian Penerimaan Tamu Gontor Kampus 3, Ketua Angkatan Alumni Gontor PT IKI IIKI, Bendahara Angkatan Alumni Gontor PT IKI IIKI, Guru Tahfiz, Tahsin, dan Pramuka di Al-Falah School Kalibata City, Jakarta Selatan, Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, dan pendiri Pondok Modern Primago. Insya Allah ya, luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Maka tentu saja nih, untuk sahabat PKCK semua, jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk menggali ilmu yang sedalam-dalamnya. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama, Kakanda Rashid Ridho. Assalamualaikum, Kanda Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kanda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk posisi lagi di mana ya nih, Kanda? Apakah di Tanjung Batu atau di mana? Lagi di tanah perantauan ya, di Jakarta. Baik, Kanda Rashid. Mungkin kita langsung lanjut ke ini ya, narasumber kedua kita, Kanda Adim. Assalamualaikum, Kanda Adim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Kanda Adim? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk posisi sekarang lagi di mana ya, Kanda? Sekarang masih di Libanon. Libanon ya. Semua biasanya orang nggak tahu Libanon sebelah mana. Masih jarang kalimat Libanon. Iya benar, Kanda. Masih agak asing. Untuk di sana, masih agak asing. iya. Untuk di sana sekarang pukul berapa ya, Kanda? Sekarang jam 4:30. Jadi 4:30. barusan azan asar barusan. Insya Allah, jadi masih ini ya, sore ya di sana, dan di sini sudah menjelang malam. Baik, terima kasih Kanda Adim. Nah, jadi di sini nanti akan ada penyampaian materi ya dari kedua narasumber kita. Kurang lebih nanti setiap materinya itu 15 menit ya, Kanda. Jadi nanti akan dimulai terlebih dahulu oleh Kanda Rashid dengan bahasan itu merajut ukhuwah, trik-trik memahami perbedaan, dan bagaimana membangun kegiatan agar ukhuwah itu terjalin. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Kanda Adim dengan bahasanya itu virus yang mewabah, bagaimana keadaan di dunia internasional, bagaimana keadaan di Beirut saat ini seperti apa, dan bagaimana cara kita sebagai muslim untuk menyikapi wabah atau keadaan saat ini. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oleh karena itu nih, untuk sahabat PKCK semua, dimohon untuk mendengarkan dengan baik dan tentu saja dapat mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Baik, langsung saja nih, kita masuki kepada pembahasan pertama. Pada Kanda Rashid, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua sekalian yang dirahmati Allah, yang kami hormati tentunya Al-Ustadz Syahidin Mahmud, pembimbing komunitas PKCK, kemudian koordinator umum, partner saya sendiri yaitu Kak Siti Kurnia Primanilisa, teman-teman dari peserta tabung kurban 1443 Hijriah, seluruh anggota PKCK, seluruh sahabat PKCK,
dan semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim ya. Ini merupakan silaturahim pertama kita bersama peserta tabung kurban. Itu khususnya ya. Sedangkan yang umumnya siapa saja boleh untuk bergabung mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan ribuan terima kasih pada pembimbing yang sudah membimbing kami selama ini, tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami selaku koordinator umum, itulah menjadi pedoman kami bergerak di masyarakat. Terima kasih juga kepada teman saya pribadi, Al-Ustadz Syekh Ahmad Adim Ardian. Ya. Semoga waktu yang diberikan ini bermanfaat bagi kita semua sehingga nanti kegiatan kita dapat berjalan dan penuh semangat ke depannya. Yang pertama, saya perlu menjelaskan bahwa saya sendiri ini ibaratkan debu. Jadi kalau untuk bersuci, sekiranya air itu sudah ada, maka debu itu mansuh, ya, diharuskan pakai air. Jadi ibaratkan kalau pembicara yang selanjutnya ini adalah teman saya, yaitu Kanda Ahmad Adim Ardian ini sudah ada, maka nanti difokuskan kepada beliau, tanya sepuas-puasnya, karena bisa jadi kita mendapat link bagaimana kita bisa kuliah di luar negeri nanti. Kali ini Lebanon tempatnya, ibu kotanya Beirut ya kalau nggak salah ya. Iya betul ya. Ya baik. Jadi tanya bagaimana caranya ke sana, bagaimana keadaan di sana, apakah mewajibkan peraturan-peraturan tertentu bagi universitas maupun kegiatan. Nah, maka tanya nanti sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita pada malam hari ini tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Baik, saya sendiri akan membahas sedikit tentang judul, potongan judul yang pertama, yang umumnya kan merajut ukhuwah di tengah virus yang mewabah. Baik, saya akan membahas tentang ukhuwah. Yang pertama kali adalah kita perlu memahami apa sebenarnya ukhuwah. Karena sehari-hari kita di dalam komunitas, di dalam kegiatan, kita sering memanggil ucapan tersebut. Terkadang kita lupa, terkadang kita nggak tahu. Jangan sampai kita ini kan babero. Babero itu burung beo, hanya bisa mengucapkan assalamualaikum, dijawabnya assalamualaikum, tapi dia tak tahu artinya. Kemudian mengucapkan akhi ataupun ukhti, tapi jangan-jangan kita masih belum tahu artinya. Baik. Ukhuwah itu kata dasarnya ya, arti bahasa Indonesianya itu lebih dikenal dengan ya arti yaitu saudara. Jadi kalau kita panggil akhi itu berarti saudara kita laki-laki. Baik itu kandung maupun bukan ya. Sebagai kalau bahasa Indonesianya kita tuh manggilnya apa? Kita manggilnya itu adalah bro ataupun ya gaulnya lah gitu. Tapi alangkah baiknya kita sama muslim manggil ahibba, ikhwatuna fillah, ataupun untuk akhwat berarti untuk perempuan berarti dengan sebutan akhwat. Jadi saudara. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Asli katanya itu bahasa Indonesianya adalah saudara. Namun di dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang lupa dengan persaudaraan tersebut. Kita hanya memikirkan yang sejalan dengan kita, yang sepemikiran dengan kita, yang terlahir dari satu rahim kita, itulah yang disebut dengan saudara. Setelah itu ya bukan saudara kita. Padahal saudara ini sangat luas, sangat banyak artinya. Termasuk kita yang misalnya hidup di Kepulauan Riau, banyak saudara-saudara kita non-muslim, banyak saudara-saudara kita yang tidak beragama muslim, mereka itu termasuk saudara. Tapi saudaranya di mana? Nah, kita bahas sedikit. Pertama itu adalah ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah itu adalah bagaimana kita berhubungan ya dengan sesama ciptaan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama penciptaan Allah, yaitu di antara misalnya pepohonan, hewan. Nah, ini penting kita menjaga ukhuwah. Bahkan Rasulullah SAW itu memuliakan, janganlah engkau membuang air seni ataupun maaf cakap air kencing di lubang semut. Janganlah sampai membuang kotoran di tempat kerumunan, di bawah pohon, karena itu kita menjaga. Ya, sekiranya kita pun ingin memakan hewan tersebut, maka sembelihlah dengan
cara yang baik. Ini cara kita menghargai sesama ciptaan Allah. Tak boleh kita menghina sesama ciptaan Allah. Yang terpenting yang di dalam kehidupan kita yaitu makanan. Nah, ini kita tak boleh juga mencela makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga yaitu tentang ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang terjalin sesama manusia, baik dalam itu kita adik kakak, kita paman dan bibi kita itu masih saudara dari ibu ataupun ayah kita, ataupun yang bersambung kepada kita langsung, yaitu kita terlahir dari rahim ibunda dan ayahanda kita, kakek kita, itu termasuk ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Nah, di samping itu ada juga ukhuwah watoniyah. Nah, ini adalah hal yang penting yang sering kita lupakan, bahwa kita hanya mengetahui saudara itu adalah sesama yang terlahir dari rahim kita, adik kita ataupun kakak kita. Kita juga punya saudara yaitu ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan terhadap sesama anak bangsa. Ini saudara, ya. Islam boleh mengajarkan kita bermuamalah dengan non-muslim, tapi tentunya ada batas-batasnya. Kalau tentang muamalah kita jual beli masih boleh. Tapi tentunya kalau tentang akidah tidak ada yang boleh tawar-menawar. Maka di dalam keadaan seperti sekarang ini, maka pentinglah kita menjaga ukhuwah watoniyah. Karena saat menjelang Indonesia merdeka yang memfatwakan bahwa cinta tanah air adalah termasuk jihad, ini memang benar. Kalaulah tidak ada sikap nasionalisme kita, tidak ada rasa kepemilikan kita, bagaimana negara ini bisa bersatu, memiliki suku yang berbeda. Bahkan kita lihat di Timur Tengah itu banyak sekali perbedaan karena tidak ada ukhuwah watoniyah, terpecahlah. Sebagian kelompok menginginkan ini, sebagian kelompok ingin menginginkan ini. Maka ketika tidak ada ukhuwah watoniyah, kesadaran kalau kesatuan itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Bahkan ulama-ulama terdahulu merembukkan, bermusyawarah, mengalah demi terbentuknya negara yang kita cintai ini. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah fiddin, ya, persaudaraan dalam hubungan kita beragama sesama muslim. Nah, ini penting, ya. Kalau kita cinta terhadap tanah air, kita cinta terhadap sesama manusia, kita cinta terhadap sesama apa yang diciptakan Allah, makhluk Allah, maka jangan lupa juga ikhwah fiddin, ya, hubungan saudara antar seagama. Ini yang terpenting di antara kita semuanya. Jangan sampai di antara kita sesama muslim ada pertikaian. Nah, maju tidaknya suatu daerah tersebut lihat persaudaraannya di masjid. Kalau di masjidnya itu bersatu, kokoh menyemangatkan kegiatan-kegiatan, maka diyakini masjid sekitar tersebut juga penuh dengan ukhuwah fiddinnya. Karena di dalam urusan beragama dan bersosial saja bagus, apalagi nanti di masyarakat. Tentunya Al-Quran juga membahas tentang berbicara tentang ukhuwah. Ayat Al-Quran yang membahas tentang ukhuwah diantaranya yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi tidak hanya kita saja mengatakan ada ukhuwah ini, tapi Al-Quran juga menegaskan bahwa kita adalah saudara. Saudara ini baik dalam yang saya sebutkan tadi ataupun saudara dari rahim ibu kandung kita. Tidak sampai di situ saja, Rasulullah juga menguatkan dengan hadisnya al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Sesama muslim itu bagaikan sebuah bangunan, ya, memperkuat satu sama lain, bagaikan satu tubuh memperkuatkan satu sama lain, ya. Apabila tangan sakit, mata mengeluarkan air. Apabila mata mengeluarkan air, tangan yang mengusap. Itulah saudara. Kepala kita panas, tangan mengambil lap untuk mengompres kepala kita tersebut. Nah, kemudian saya persingkat, yaitu bagaimana cara kita mempersatukan di antara kita yang berbeda ini. Maka banyak-banyaklah kita melihat titik persamaan kita, jangan sampai kita perbesar terus perbedaan, ya. Karena banyak hal-hal yang kita sepakati yang seharusnya bisa menjadikan kita ini untuk kompak, bersatu, maju, daripada kita hanya terus perbesar perbedaan. Bahwa perselisihan, beda pendapat,
beda pandangan, itu sudah terselesaikan oleh ulama-ulama kita yang terdulu. Lantas kalau kita baru membahas sekarang berarti kita kurang referensi. Maka ayo, karena konsep menuntut ilmu itu adalah seumur hidup. Jangan lelah, jangan bosan, terus untuk menuntut ilmu. Kemudian kita belajar memahami perbedaan. Adanya perbedaan itu adalah untuk kita supaya bersatu, memahami. Tak terbayangkan kalau misalnya di dunia ini semuanya laki-laki saja. Tak akan ada yang namanya disebut adinda yang cantik ataupun kakanda yang ganteng. Gitu. Tak terbayangkan kalau semuanya berkulit hitam aja. Tidak enak juga. Maka Allah menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing, dengan keindahannya masing-masing, dengan lahjahnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempersatukan kita. Gitu. Kemudian cobalah kita merasa merendah diri. Kita sebagai yang tua melihat adik-adik kita, ya Allah, mereka baru lahir, dosa-dosa mereka itu masih sedikit, sedangkan kita yang tua ini udah banyak hidup di dunia, dosa kita masih banyak. Dan kita yang muda pun melihat yang tua, ya Allah, aku ini baru terlahir di dunia, umurku baru belasan tahun, baru masuk kepala 2, sedangkan ayahanda kita, guru kita, ustadz kita, ilmu dan amalnya sudah banyak. Maka kita datang belajar. Kemudian bagaimana cara PKCQ mengonsep suatu kegiatan untuk terbentuknya, slide-nya dilanjutin ya. Bagaimana PKCQ melanjutkan membuat konsep kegiatan sehingga mempersatukan ukhuwah. Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut, tapi ini kami sudah mulai dari tahun lalu, yaitu cara salah satu kami mempersatukan ukhuwah. Kalau internal kami biasa 1 tahun kami bisa bertemu di Tanjung Batu, kami mengadakan silaturahim dan khataman akbar. Nah, untuk semua orang bisa ikut kegiatan tersebut, kami satukan di dalam kegiatan tabung kurban PKCQ. Dengan kami singkat menjadi tangkap. Nah, 2 program ini, alhamdulillah antusiasme tahun kemarin ini lumayan banyak. Kami dapat, alhamdulillah Allah hadirkan di tengah-tengah kami, dapat terpenuhi 1 sapi dan 4 ekor kambing. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini setelah selesainya penyembelihan, kalau tidak salah sebelum zuhur, kami sendiri langsung bergerak berbuat bikin BC, mensyiarkannya kepada seluruh teman-teman, sahabat, kerabat, kakak abang semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah lumayan banyak yang mengikuti kegiatan ini. Di sapi saja alhamdulillah sudah masuk kelompok 4. Tersisa kelompok 4 itu kurang 5 orang lagi, artinya kelompok 1 penuh, 2 penuh, 3 alhamdulillah, 4 kurang 1 lagi. Kemudian kalau untuk kurban kambing alhamdulillah sudah dapat 3. Nah, ini tabung kurban yang pertama. Program yang kedua yaitu tabung belajar kurban ataupun sedekah. 30.000 per bulan, sebanyak 12 kali menabung. Artinya kalau sebulan 30.000, seharinya itu hanya 1.000. Setahunnya 360.000. Artinya kami tak mau menyediakan kesempatan ini jadi dari anak SD, anak SMP, anak kelas 1 SMA, udah ada yang ikut. Artinya bagaimana? Jadikan setiap uang jajan yang orang tua berikan itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Atau pengen memasang nama ayah atau ibunya, boleh. Jadi ada yang tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang yang belum mampu berkurban, pengen belajar kurban dulu ataupun bersedekah jatuhnya, boleh kami membuka kesempatan di kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir dari saya sendiri, nanti akan dilanjutkan dengan Kakanda Adim Ardian. Ini dari pribadi saya sendiri, nanti panitia juga akan menyediakan hadiah yang sangat spesial lagi, yaitu yang pertama ini ya, boleh dicatat di screenshot saja, karena nanti akan kami cek. Pertama, upload di Instastory, ya, Instagram Story, poin penting maupun quotes menarik mungkin disertakan dengan foto dokumentasi kegiatan ini. Nanti panitia akan meng-share. Kemudian tag akun PKCQ dan akun saya sendiri Muhammad Rosrido. Jangan lupa gunakan hashtag tangkap kemudahan. Nah, hadiahnya apa? Pulsa 100.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi teman-teman bisa mengupload kata-kata quotes ataupun ceritakan tentang malam ini ataupun apapun itu di story Instagram teman-teman semenarik mungkin. Nah, nanti yang paling menarik di antara teman-teman bisa nanti kami umumkan mungkin di besok malam, insya Allah gitu.
Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat, semuanya tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala dan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi dari saya sendiri cukup sampai sekian, nanti akan dilanjutkan dengan Kakanda Adi Mardian. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Baik, Masya Allah, jazakallah khair kepada Kakanda Rashid atas penyampaian materinya tadi. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kanda Adim. Kepada Kanda Adim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Sebelumnya internetnya bagus. Cek internet sudah bagus atau putus-putus? Jelas, Kang. Internetnya sudah bagus, kedengeran? Iya, terdengar jelas, Kang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan hambanya ikhwah, yang mana telah menjadikan dan meridhai acara kita pada hari ini dengan tema silaturahim, yang mana dengan bersilaturahim kita bisa memperluas relasi, kita bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur tentunya. Salawat beserta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana cahayanya bisa menerangi dari timur sampai barat dan sampai kita bisa merasakan cahaya Islam yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, yang saya hormati, tadi ada pembimbing daripada komunitas ini, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Mungkin beliau sudah pergi ya atau masih ada. Yang saya hormati pula pengurus daripada PKCK, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Telah suatu kehormatan bagi saya bisa mengisi, bisa sharing, bisa talk show, membagi info atau ilmu yang insya Allah saya akan berikan atau kita nanti akan sama-sama belajar seperti itu. Dan yang saya hormati pula teman saya, karib saya, sahabat saya, Al-Ustadz Rashid Ridho. Ya Allah, karena saya bersaksi kepada Allah bahwasanya teman ini adalah teman yang mana akan membawa kita ke surga nantinya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bertemakan ukhuwah Islamiyah, atau ada tadi apa namanya judul temanya, merajut ukhuwah di tengah wabah, seperti itu ya. Yang saya rasakan sebelumnya, saya ada di Libanon saat ini. Libanon itu berada di antara Syria, Yordan dan Palestina tentunya. Dan Libanon sendiri mungkin tadi benar, karena dari pembawa acara sendiri masih sedikit awam sebelah mana Libanon, bagaimana Libanon dan bagaimana keadaannya. Karena Libanon sendiri memang suatu negara baru, mungkin dia baru hadir di tahun 1800-an, tapi sebelumnya Libanon sudah masuk ke negara Damaskus atau Syria gitu loh. Jadi memang banyak seperti Beirut, seperti kota-kota lainnya memang banyak yang bersejarah. Yang paling familiar mungkin Beirut ya, karena banyak cetakan-cetakan kitab. Mungkin bisa dilihat di cetakan kitab berbahasa Arab, banyak yang dicetak di Beirut karena memang Beirut adalah salah satu tempat percetakan terbesar gitu loh. Untuk keadaan Beirut sendiri,
kita semua tahu bahwa saya wabah, namun yang patut kita lakukan adalah kita harus tetap bersyukur, karena dimanapun kita berada, insya Allah di sana ada jalannya gitu loh. Karena yang saya pribadi rasakan di sini memang semuanya sulit juga ya, bukan hanya di Indonesia sih, karena di Libanon sendiri pun sulit gitu. Entah itu dari yang biasanya di tempat saya pribadi ada majelis mungkin seminggu 3 kali bersama salah satu muhaddis Syekh Kabir, tapi karena memang keadaan yang belum menentu akhirnya ditutup. Dan banyak lagi yang bisa saudara, yang bisa teman-teman ambil juga. Tadi saya boleh mengutip daripada perkataan teman saya Ustadz Rashid Ridho masalah ukhuwah. Benar saja, mungkin satu info atau satu ilmu yang bisa nanti kita aplikasikan, yaitu di Arab atau di Libanon sendiri. Oh, sinyal. Tes. Halo, tes. Kedengeran nggak? Iya kan, udah Masih dengar. putus-putus atau Masih sedikit putus-putus. Baik, sepertinya Kanda Adim keluar sebentar mungkin untuk menstabilkan jaringannya juga. Jadi harap tunggu terlebih dahulu ya sahabat PKCK semua. Maaf. Halo, tes 1 2 3. Cek. Baik, Sudah Kanda. terdengar lagi? Sudah jelas. Lanjut ya. Maaf, karena tadi ini salah satu dari apa namanya di saat corona kayaknya suka putus. Baiklah, saya lanjut ya. Baik, Kanda, silahkan. Saya lanjut ya. Kalau putus tadi berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah yang mana saya pribadi rasakan, terutama di Libanon atau mungkin di negara-negara Arab. Hadis riwayat Bukhari, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun, qala tut'im ta'rif. Your mikrofon. Hadis Nabi mengatakan ayul islami khairun, beliau ditanya, maka beliau mengatakan qala tut'imut wa man lam ta'rif. Beliau mengatakan Islam seperti apa yang baik, maka ada sesama, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
dan kita senantiasa mengucapkan salam kepada. Jadi ada orang yang di pinggir jalan dan saya temukan banyak salam assalamualaikum, walaupun memang kurang tahu ya atau nggak kenal siapa orangnya, tapi memang teraplikasikan di antara muslim, terutama muslim di Libanon sendiri. Seperti itu. Jadi ukhuwah yang saya rasakan di Libanon ini memang sangat kuat di antara sesama muslim. Mereka saling menjaga yang namanya martabat, saling menjaga muruah gitu loh di antara ukhuwah Islam sendiri. Maupun ukhuwah di antara wataniyah tadi yang telah disebutkan oleh Akhi Rashid Ridho, bahwasanya perlu kita ketahui Libanon sendiri adalah salah satu negara Arab dengan sekte terbanyak yang ada. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada 6 ya, ada Islam, Protestan, Katolik dan lain sebagainya, mungkin ada 6 atau 7. Namun di Libanon adalah salah satu negara Arab dengan sekte terbanyak, sekitar 16 sekte ada di Libanon. Ini ada Muslim Syiah, ada Muslim Druze mungkin yang jarang diketahui orang. Ada yang namanya Muslim Druze, ada Kristen Maronit, Protestan dan lain sebagainya. Ada 16. Dan di sini alhamdulillah ya mereka saling menjaga satu sama lain. Toleransi antara satu sama lain sebagaimana ya yang di Indonesia aplikasikan gitu loh. Jadi di sini lebih banyak lagi sektenya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kami dari mahasiswa Indonesia, kami mempunyai organisasi juga, organisasi besar, yaitu PPI Libanon, Perhimpunan Pelajar Indonesia Libanon. Di samping itu ada juga organisasi Nahdlatul Ulama, PCINU Libanon. Jadi kami membentuk organisasi dan membentuk acara-acara yang mana kami pun mengisi setiap bulannya atau setiap 2 bulannya juga ada acara seperti itu. Seperti Jumat Berkah, seperti ada khataman Quran juga dari PCINU. Jadi banyak hal juga yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan secara baik dan insya Allah bermanfaat seperti itu. Karena dari Jumat Berkah contohnya seperti ini, kita bisa kenal satu sama lain, kita bisa mengenal antara yang di Indo dan yang di sini atau yang di tempat lainnya seperti itu. Jadi secara gamblang, ya Libanon adalah timur tengahnya Paris ya, bisa dibilang Libanon itu timur tengahnya Paris, Parisnya timur tengah. Gitu. Jadi kalau misalkan saudara-saudara mempunyai waktu, mempunyai rezeki, bisa datang ke Beirut, insya Allah ahlan wa sahlan, bisa datang ke Beirut, nanti bisa ngerasain sedikitnya Paris lah. Kalau nggak nyampe ke Paris, ke Beirut, insya Allah semi-semi 11-12 seperti itu. Jadi bisa sama seperti itu. Apalagi tadi dari kita bahas tentang ukhuwah, yang alhamdulillah kami di sini mempunyai banyak sekali syekh besar. Ada yang kemarin baru meninggal, Samahatul Mufti Khalil Mais, yang mana beliau adalah salah satu tokoh besar, di mana wafatnya dihadiri oleh banyak sekali tentu banyak sekali ulama dan banyak sekali namanya tokoh-tokoh agama dari Kristen juga datang, dari Muslim Syiah juga datang. Jadi itu adalah salah satu contoh yang beliau ajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup bertoleransi tanpa harus mengotak-atik akidah. Betul tadi yang dikatakan oleh Akhi Rashid, bahwasanya beliau bisa berbuat, beliau bisa mempertahankan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah Basyariyah di antara satu agama dengan agama yang lain, tapi tanpa harus mencampurkan
urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, maka itu telah diterapkan. Alhamdulillahnya, walau penuh sekali dengan cobaan yang ada di saat sekarang, keadaan yang sedang tidak menentu. Adapun mungkin ada yang bertanya bagaimana bisa mencapai ke Libanon, atau linknya untuk khususnya corona memang sangat sulit sekali. Kalau kemarin-kemarin yang sudah ada lewat jalur hanya setahun 2 tahun, atau ada lagi dari salah satu yayasan, karena memang Libanon sendiri negaranya masih tertutup sih, belum terbuka gitu loh, nggak seperti Maroko atau tidak seperti Mesir yang memang mereka membuka selebar-lebarnya untuk mahasiswa datang ke sini. Jadi untuk saat ini, karena memang entah beberapa tahun ke depan mahasiswa di Libanon sendiri mungkin akan habis kayaknya, karena belum ada mahasiswa yang datang lagi seperti itu. Karena memang sulitnya akses dan imigrasinya pun sulit seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari ini? Mungkin cukup dari saya. Baik Kanda, Mungkin tadi kalau mungkin ada yang masih penasaran bisa ditanyakan. Iya. Baik Kanda. Tadi ada satu lagi nih, bagaimana cara kita sebagai Muslim untuk menyikapi keadaan di tengah virus yang mewabah ini? Itu Kanda. Silakan. Sebentar. Tadi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim menghadapi atau menyikapi keadaan di tengah virus yang mewabah saat ini? Seperti itu Kanda. Iya, tentu saja kita sebagai Muslim perlu yang namanya menyikapi semua hal atau hal-hal yang perlu kita sikapi sesuai dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Tentu kita semua tahu dan paham bahwasanya sekarang adalah masa-masa yang sulit, maka kita pun harus mengambil sikap di mana di sana ada protokol kesehatan yang harus kita jaga, di mana kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, maka itu memang harus kita lakukan seperti itu. Karena ini adalah sebuah wabah atau ta'un bisa kita sebut, yang mana memang semuanya harus saling membantu, semuanya harus saling membahu, tidak hanya satu untuk yang lainnya, tapi memang memang sulit di saat yang sekarang. Di saat kita keluar tapi di sana ada wabah, di saat kita di rumah tapi kita tidak bekerja apa-apa, yang penting kita tetap berusaha, kita tetap berupaya mencari, misalkan ada banyak sekali daripada bapak-bapak atau dari ibu-ibu kita atau di luar sana yang masih mencari rezeki untuk keluarganya, tapi perlu tetap kita menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak bisa menganggap enteng karena memang ini adalah sudah global ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di Libanon juga seperti itu. Tetapi untuk di Libanon sendiri corona mungkin masih ada, tapi mungkin karena sifat dan watak ya lelah mungkin kan. Mungkin di Indonesia pun udah lelah kan. Jadi akhirnya ya banyak juga yang pakai masker ya pakai masker, yang nggak pakai masker ya nggak pakai masker. Yang penting kita tahu bahwasanya ini adalah wabah, ini adalah virus, ya udah kita tetap menggunakan masker, kita tetap menjaga atau steril dari mencuci tangan dan lain sebagainya. Walaupun orang lain gitu, walaupun orang lain tidak menggunakan dan lain sebagainya, tetapi kita pribadi untuk mati seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, apakah ada lagi Kanda Adim? Oh, sudah mungkin. Baik. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Adim atas penyampaian materinya. Masya Allah ya, sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi berhubung waktu juga, maka mungkin akan kita lanjutkan nih kepada sesi tanya jawab. Jadi telah dipaparkan ya tadi materi dari kedua narasumber kita, dan ternyata juga sahabat PKCK ini sudah antusias untuk memberikan pertanyaannya. Jadi kembali diingatkan untuk yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung, boleh menekan tombol raise hand, dan yang ingin bertanya melalui room chat, dipersilahkan untuk mengetikkan jawabannya dengan format yang sudah ada ya. Nah, ternyata di sini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Mungkin akan selang-seling ya jawabannya ini dari kedua narasumber kita. Yang pertama, Kanda Rashid, bagaimana? Apakah boleh dijawab untuk pertanyaan nomor 1? Jadi bunyi, bagaimana Kanda Rashid? Apakah masih ada di tempat? Ya, boleh. Coba bantu Baik. dibacain ya. Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu dari Mirnawati Kundur Karimun. Pertanyaannya itu, saat kita tidak bisa mendamaikan saudara kita yang berselisih, apakah kita akan kebagian atau kecipratan dosa dari perselisihan itu? Baik, apakah sudah jelas Kanda untuk pertanyaannya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya jawab karena melihat waktu. Baik. Apakah kita ini dapat dosa kalau kita membiarkan orang itu berkelahi? Sekarang kita tanya, sekiranya kita ini mengadu domba orang tersebut, itu sudah jelas. Tapi bagaimana kalau misalnya kita membiarkan saja orang berselisih? Ya, ada hadis Rasulullah SAW, la yadkhul jannata nammamun, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Jadi bisa saja ini termasuk dalam membiarkan suatu keadaan yang buruk, ini termasuk perbuatan yang berarti kita kecipratan dosa. Jadi Kakanda Hadi Mardian, Syekh Hadi Mardian sudah menyampaikan bahwa kalau kita melihat mungkar, itu rubah dengan tangan kita. Artinya kekuasaan, kemampuan kita. Kalau kita ibaratkan mamaknya, tarik telinga satu abang, tarik telinga satu adik, duduk. Sini saya jelaskan. Gitu. Kalau misalnya kita sesama teman kita ini berselisih paham, ada waktu gini, cara berselisih paham tuh paling enak, kita tahu masalah orang itu sambil makan. Ketika sambil makan, kita dapat nanti permasalahan-permasalahan tersebut. Tanpa dia sadari, dia mengeluarkan unek-uneknya. Saya tuh kalau melihat ini, kok kayak gini ya. Gitu. Udah datangi satu orang, kita berusaha jadi penengah. Datangi lagi yang keduanya. Jadi kita berusaha mendamaikan. Maka lakukan yang pertama adalah usaha kita. Maksimalkan usaha, maka setelah kita usaha kita yang besar, kemudian orang ini tak mampu berubah lagi, maka kita berserah dirilah kepada Allah. Selanjutnya bagaimana kita merubahnya? Fabi ghair biadi, fa lam tasati fabi lisani. Kalau kita tak sanggup dengan tangan kita mendamaikan dengan uang yang kita ada, dengan kekuasaan yang kita punya untuk mendamaikan orang tersebut, maka lakukanlah dengan ucapan, nasihati, ya. Kemudian kalau tak sanggup juga, maka itu dengan iman yang paling rendah, yaitu adalah hanya di hati saja, ataupun kita berdoa saja. Jadi jangan sampai kalau misalnya melihat ada selisih paham, cepat-cepat kita menjadi penengah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau rasanya kita ini tak mampu, ilmu kita belum ada, cari siapa orang-orang yang disegani sama dia. Misalnya kalau Pak RT yang mungkinnya ada selisih paham, maka di atasnya ada Pak Lurah ataupun Pak RW. Kalau Pak Lurah kurang paham, ada berselisih paham, maka di atasnya mungkin ada Pak Camat ataupun Pak Bupati. Maka cari orang yang dia segani agar mampu menyelesaikan masalah tersebut. Bisa jadi dari perkataan kita tak ia dengar, tapi dengan perkataan orang-orang yang lebih setingkat wibawa dan ilmunya di atasnya bisa jadi dengar. Jadi jangan kita biarkan, kalau kita masih punya kemampuan untuk merubah, tapi kalau tak mampu juga kita tetap mendoakan. Jadi jangan sampai kesempatan pahala itu kita biarkan. Baik, itu ya jawaban dari saya pribadi. Baik, jazakallah khair kepada Kakanda Rashid.
Untuk Yunda Mirna, silahkan jika kiranya ada yang ingin ditanggapi lagi, boleh langsung diketikkan di room chat ya. Kita akan lanjutkan kepada pertanyaan kedua dari Angga Rifki Hadianto. Mohon kesediaan untuk Kanda Adim ya menjawab pertanyaan ini. Jadi dari Tanjung Batu Kundur, pertanyaannya itu ada sebuah artikel di Google bahwa di Libanon termasuk 5 negara terbesar penganut Syiah. Bagaimana kehidupan masyarakat di sana dalam menyikapi perbedaan tersebut? Baik, Kanda Adim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab dengan pendek pengetahuan saya, bukan sepanjang pengetahuan saya. Salah satu dari 5 Syiah terbesar mungkin bisa dikatakan iya karena secara Libanon sendiri itu tidak mempunyai angka yang signifikan. Jadi Muslim Sunni berapa, Muslim Syiah berapa, dan itu mungkin terjadi setelah perang saudara yang pecah ketika sekitar tahun 2000-an ya. Jadi Libanon sendiri tidak mempunyai sensus yang tepat atau perkiraan yang tepat. Namun kalau kita lihat di sini atau di Libanon di sini, kita bisa lihat secara jelas, secara kota A itu penganutnya Muslim Sunni, yang di kota B penganutnya Muslim Syiah, atau di Beirut sendiri ada satu jalan atau satu mantiqah, satu daerah yang mana semua orang pun tahu adalah penganut Muslim Sunni dan di kirinya penganut Muslim Syiah gitu. Jadi kalau untuk besarnya atau berapanya saya sendiri pun kurang tahu, tapi kita atau warga Libanon sendiri pun tahu, misalkan kita datang ke tempat A, oh ini tempatnya Syiah. Kalau ke tempat B, oh ini tempatnya ini. Atau di gang pun kita B, kita tahu, oh itu gangnya Kristen, itu gangnya Muslim Sunni atau Muslim Syiah, seperti itu. Jadi semuanya memang jelas gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Begitu kiranya. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Adim atas jawabannya. Untuk Kanda Angga Rifki, nanti kalau kiranya ada yang ingin ditanggapi kembali, boleh diketikkan di room chat. Baik, lanjut kepada pertanyaan ketiga. Insya Allah ini akan dijawab oleh Kanda Rashid ya. Dari Ira Rayani Riswana, asal Kundur. Pertanyaannya, apa saja hal yang bisa merusak ukhuwah di antara ukhuwah ubudiyah, insaniyah, watoniyah, dan fiddin? Dan bolehkah memberikan contoh dari keempat ukhuwah tersebut? Silahkan kepada Kanda Rashid. Jadi seperti ini. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah itu telah menyampaikan telah tampak kerusakan di di laut dan di bumi ya. Itu karena ulah dari perbuatan dari tangan manusia sendiri. Jadi sebelumnya itu ada diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa sudah ada penghuni sebelum manusia dihadirkan ke muka bumi ini telah membuat kerusakan yang sangat besar. Maka digantilah Allah sebagai khalifah fil ard untuk mengelola bumi ini dengan baik. Maka telah tampak kerusakan-kerusakan. Pada Allah itu sudah menyediakan lapangan-lapangan terbaik untuk kita berbuat baik. Maka jangan sampai ukhuwah-ukhuwah yang sudah ada ini kita perkeruh dengan keadaan-keadaan yang tidak baik, suasana sudah tidak baik, kita tambah lagi. Maka salah satu contoh-contohnya tadi sudah saya sebutkan. Maka sekarang mungkin kami sendiri akan menyampaikan apa contoh dari kerusakan-kerusakan. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah. Sesama menebang pohon sembarangan. Ini yang terjadi di sekitar kita. Menebang pohon sembarangan. Kalau di daerah kita itu arah mau ke Batu 7 ataupun Batu 8 itu ada yang membuang sampah di situ. Kemudian jalan-jalan ke pantai.
membuang sampah di situ. Nah, itu termasuk kita merusak dari ukhuwah ubudiyah, sesama pencipta alam. Laut itu bisa bertasbih, pohon kelapa, dedaunan, maka jangan sampai kita merusaknya. Jangan sampai alam sekitar tersebut nanti menghakimi kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi orang ini hidup sering buang sampah di laut. Jangan sampai. Aku saksi nanti jangan sampai Allah hadirkan, seandainya kehidupan kita ini ibarat sebuah film, maka persiapkanlah film terbaik kita untuk ditonton oleh seluruh umat manusia. Jangan sampai nanti keluar film di akhirat nanti azab seorang tukang buang sampah, kuburannya penuh dengan sampah dan bau bla bla bla. Ada pula judul Indosiar nanti yang hadir, yang Allah tampilkan saat kita di padang mahsyar nanti. Jangan sampai. Kemudian kerusakan insaniyah, hubungan kita sesama saudara adalah yang paling ketara banget adalah selisih paham. Dari kecil saja kita sudah selisih paham. Kadang kakak diberikan HP duluan, adik belum punya HP sudah berebut. Intinya cara menyelesaikannya adalah belajar mengikhlaskan satu sama lain. Antara tetangga selisih paham, yang ini geser sedikit patokan tanah ke kanan, yang ini geser sedikit patokan tanah ke kiri, padahal yang akan kita bawa nanti hanyalah 1 kali 2 meter saja. Maka kerusakan di dalam apalagi tadi setelah insaniyah, ubudiyah, ukhuwah fiddin, kerusakan yang paling ketara banget yaitu sebagaimana kita ketahui as-salatu imaduddin, ya. Salat itu tiang agama. Kerusakan yang kita hadirkan pada diri kita sendiri yaitu kita merusak agama kita sendiri dengan kita tidak melaksanakan salat. Bukan main orang-orang non-muslim melihat kita rajinnya orang muslim ini setiap hari ke masjid. Padahal kita itu ke masjidnya bergantian. Mungkin bahkan seminggu sekali. Mungkin bahkan nauzubillah setahun sekali baru bisa ke masjid. Maka sebenarnya kerusakan itu ada pada dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kerusakan yang terjadi adalah watoniyah. Bagaimana kerusakan yang terjadi pada watoniyah? Ya. Inna syababa wal faragha mafsadah. Ya. Waktu yang kosong bagi seorang pemuda itu kerusakan yang paling bahaya. Jadi tidak usah berpikir kalau kita nanti membakar bendera kita atau kita kemudian kita melakukan kerusakan di mana-mana. Tidak usah pikir sampai jauh sana. Tapi kita sebagai seorang pemuda santai saja ataupun santuy saja tidak melakukan kegiatan apa-apa, itu sudah termasuk kita merusak negara kita. Karena kita ini harapan bangsa untuk ke depannya. Kalaulah pemuda yang sekarang ini kerjanya di atas kasur main HP, mau jadi apa? Negara di 20 tahun ke depan. Nah, maka di dalam bangsa kita saling kita menjaga ukhuwah sesama, jangan sampai kita menonjolkan selalu perbedaan sampai kita bermusuhan, tak mau belanja di warung yang bukan sesama muslim masih boleh, kecuali yang tadi tidak ada tawar menawar yaitu tentang agama, lakum dinukum waliyadin, itu sudah ketok palu. Jadi jangan sampai kita menghadirkan kerusakan-kerusakan yang Allah sudah satukan persaudaraan di antara kita tersebut. Bangun coba persaudaraan yang hadir, yang paling kita sering kerusakan insaniyah. Kalau yang udah berkeluarga mungkin antara suami dan istri tidak mau mengalah, ya mungkin saking takutnya dengan istri bermacam-macam yang kita lakukan. Maka coba jadikan istri itu seperti teman penghafal yang baik. Kehidupan itu seperti sebuah menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu membutuhkan, karena kita kehidupan itu membutuhkan teman, membutuhkan pengoreksi, membutuhkan ada yang negur kita. Maka sebaik-baik teman penghafal kita adalah pasangan kita. Jadi jadikan kehidupan kita juga seperti kehidupan seorang penghafal Quran. Dan sebaik-baik teman penghafal Quran adalah pasangan kita. Baik, semoga kerusakan di ukhuwah ini tidak ada dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu saja ya. Baik, jazakallah khair kepada Kakanda Rashid atas jawabannya. Ternyata ada satu pertanyaan lagi di sini dari Kanda Yusnizar ya, dari UIN Suska Riau. Mohon kesediaan ya untuk Kanda Adi menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya itu, mengapa dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki maksimal bisa beristri 4,
Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengingkari perintah ayat tersebut. Karena dikatakan Nabi Muhammad mempunyai istri lebih dari 4. Mohon pencerahannya dan mohon maaf atas silap salah dalam bertanya. Bagaimana Kanda Adim? Mungkin saya jawab ya, karena dari pertanyaannya aja atau dari statementnya kita tidak Al-Quran yang diturunkan langsung kepada baginda besar kita Suaranya Nabi kurang Muhammad jelas ya. SAW. Beliau Afwan, Kanda. ingkari dari Afwan Kanda Adim. dari kalimat itu aja sebenarnya itu sudah nggak bisa dibenarkan seperti Afwan Kanda, tadi suaranya putus-putus di awal. Boleh diulang dari awal? 1, 2, 3, cek 1 sudah jelas Masih putus-putus Kanda. ya. Masih belum jelas. Halo 1, 2, 3, cek 1. Masih agak samar-samar Kanda. Suaranya masih agak samar. Ini udah sedikit. Sudah ya. Sudah lancar, udah. 1, 2, 3, cek. Sudah lancar. Sudah sedikit lancar Kanda, cuman agak ini Tes. sedikit. Sepertinya Kanda Adim sedang keluar. Mungkin kita tunggu sebentar. Jika memang nanti belum jelas juga, insya Allah akan dijawab oleh Kanda Rashid ya. Ya, sudah ada. Kakanda Adi Mardian sudah ada. Baik, karena ini sudah jam 21:22. Kemudian teman saya, Syekh Adi Mardian juga belum bergabung. Saya akan berusaha menjawab, walaupun ini sebenarnya tidak ada dicantumkan di dalam judul kita dan di dalam BC pengumuman kegiatan tersebut. Baik, kita akan berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jika nanti kurang tepat, nanti kita akan jadikan ini catatan ataupun sebuah buku ataupun sebuah quotes yang nanti bermanfaat. Pertama, Al-Quran itu tentunya tidak bertentangan satu sama lain. Apalagi yang dianggap bertentangan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Contohnya sendiri, ketika pembimbing kami menyampaikan sesuatu, tentunya kami sebagai koordinator umum juga tidak boleh bertentangan satu sama lain. Artinya ayat itu ada nasikh mansukhnya. Apa itu? Ayat yang satu kemudian diturunkan ada ayat yang lain, maka ayat ini dimansukhkan. Nah, baik. Kemudian diantaranya adalah ini masuknya ke pembahasan tafsir ya, bukan silaturahim. Baik, kemudian kita juga harus mengetahui konteks ayat tersebut, asbabun nuzulnya, diturunkan untuk siapa. Kemudian untuk apa ayat itu diturunkan. Kemudian kepada siapa pengkhususan itu. Ada juga ayat-ayat yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa ayat-ayat itu dikhususkan.
Pertama dari asbabun nuzulnya, sebelum datangnya Islam itu orang-orang yang berada di sekitar Makkah ataupun di dunia ini memiliki istri yang sangat banyak. Kalaulah di dalam kerajaan itu ada namanya istri selir. Nah, ataupun kalau zaman sekarang mungkin nikah di bawah tangan, artinya nikah secara sembunyi-sembunyi, tidak diakui oleh negara, tapi diakui oleh agama. Baik. Jadi kita pertama adalah ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan, menghapus, membatasi dari orang-orang sebelumnya yang kalau dahulu itu memiliki istri yang banyak. Maka setelah adanya ayat tersebut, dibatasilah pembatasan tersebut maksimal hanya 4. Ada juga yang sambil ngeceh, tahu ngeceh ya? Dalam bahasa Arab itu dicandain, tapi sebenarnya nggak boleh ini. Di dalam bahasa Arab itu uwa itu artinya itu tambah, ya. Artinya itu tambah. Maka Bang, berarti kalau masna wasulasa warubah 2, wasulasa 3, tambah 4, berarti totalnya 9, boleh dong. Nah ini maka tidak ada satupun dari ulama yang menafsirkan ataupun sahabat-sahabat yang menafsirkan seperti itu. Jadi semuanya berkesinambungan. Semuanya dilihat lagi. Pada malam hari ini yang banyak hadir perempuan, dan saya pun akan menjadi pembela perempuan ke depannya nanti, bahwa saya tidak mampu di ayat selanjutnya. Dilihat ayat selanjutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kita tak mampu, satu aja. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Tidak pula ayat satu bertentangan dengan ayat satu lainnya. Kalau ada yang bertentangan, satu, berarti kita yang kurang belajar, berarti kita yang kurang menggali potensi tersebut. Jadi ayat tersebut pahami asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya. Rasulullah kalaupun ada yang dilakukan itu in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan jangan sampai pula kita ini sebagai hamba yang kiranya sholat aja 1 juz sudah protes, kemudian kita ini baca Al-Qur'annya kita masih kurang istiqomah, masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang tidak kita mampu, kemudian kita mengambil salah satu sunnah tersebut. Jadi yang pertama, tidak ada ayat bertentangan, tidak pula Rasulullah SAW menentang ayat tersebut, dan tidak pula ayat tersebut berbenturan satu sama lain. Contoh, dulu ketika ingin masuk, ini saya sampaikan, ada yang masuk PKCK, kami ada namanya diskusi dulu, tanya sejauh mana, supaya nanti ketika dalam PKCK mau bersatu padu. Ada suatu ayat yang mansuh tentang bagaimana hukum waris, bagaimana wasiat, bagaimana nanti ini. Maka ada ayat yang membahas tentang di akhir surah Al-Baqarah itu tentang apabila kamu mati intaraka khairanil wasiyah. Nah, maka wasiat dengan ayat waris tersebut mana yang dah didahulukan, kami bertanya. Maka yang didahulukan adalah wasiat. Sebelumnya itu ayat-ayat wasiat dulu yang turun. Kemudian ayat-ayat tentang pembagian harta secara faraid. Bagaimana? Apakah wasiat ini dihapus? Tidak, wasiat tetap ada. Tapi ada syaratnya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang diwasiatkan. Tak boleh aku mewasiatkan untuk anakku ini semua hartaku. Lantas yang lain ini tidak kebagian, tidak. Maka tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian juga habis itu setelah wasiat, sebelum wasiat ini dilihat dulu konteksnya. Sebelum wasiat ini ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa kalau dia punya hutang, selesaikan hutang. Jadi bukan dibagi-bagi dulu ke anak-anaknya, anak-anaknya bagi hutang, berarti udah jadi milik hak anaknya. Tapi selesaikan hutang, tunaikan wasiat, baru dibagikan secara faraid. Ini ayat yang kira-kira kalau kita pikirkan bukan soal bagi hutang, kemudian wasiat, kemudian ini tidak, tapi menjelaskan tentang nasih mansuh. Kalau kita berpikir ini ayat berbenturan, yang mana saya harus laksanakan? Bagi hutang, bayar hutang dulu kah? Atau bagi wasiat dulu kah? Atau membagi ini dulu kah? Secara faraid. Ternyata ayat ini adalah berkesinambungan satu sama lain, masuk akal satu sama lain, bertujuan mencerahkan satu sama lain. Itu semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, pencerahan. Hadanallah wa iyana jami'an. Kalau ada yang benar itu semua dari Allah. Kalau ada yang salah memang
saya ini masih belajar, karena itu coba kuliah lagi. Semoga Kanda Adim nanti kalau misalnya sudah ada bisa menerangkan, memperjelas ke kama kita lagi. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih moderator. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Rashid atas jawaban yang diberikan. Tadi untuk Kanda Adim sudah bergabung, tapi sepertinya sekarang keluar lagi. Jadi mungkin untuk pertanyaan bisa kita cukupkan sampai di sini. Nah, selanjutnya akan kita masukkan kepada sesi kuis. Pasti sudah tidak sabar ya sahabat BKCK semua, karena sudah tahu bahwasanya akan ada hadiah dari kuis yang diberikan pada talkshow kita pada malam hari ini. Jadi nanti akan ada voucher daging kurban untuk 2 orang yang beruntung, dengan catatan di sini yang berdomisili di Tanjung Batu. Dan selanjutnya itu ada voucher pulsa berjumlah 100.000 untuk 4 orang yang beruntung. Namun di sini saya akan dibantu oleh 2 Yunda yang cantik dan jelita, ada Yunda Mariani dan Yunda Rista. Bagaimana Yunda Mariani dan Yunda Rista? Apakah sudah standby? Ya, sudah, Kak. Baik. Untuk Yunda Rista sudah? Oke, baik. Dipersilahkan untuk Yunda Mariani dan Yunda Rista memandu kuis kali ini. Nah, baik. Sekarang saya akan memandu kuisnya. Pasti sudah nggak sabar ya untuk mulai untuk kuisnya. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Silahkan didengarkan baik-baik. Nanti jawabannya diketik di kolom chat. Nah, siapa yang cepat dan tepat, jawabannya itulah yang akan kami pilih sebagai pemenang. Jangan lupa untuk tulis nama lengkap dan asal daerah. Baik, di sini ada voucher daging kurban untuk 2 orang, pemenang dengan domisili Tanjung Batu, dan voucher pulsa 100.000 untuk 4 orang pemenang. Langsung saja kita mulai kuisnya. Kuis pertama, sebutkan macam-macam ukhuwah. Apakah dengar? Dengar Yunda, sepertinya itu lagi berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaannya. Oh, baiklah Kak, ini kita udah dapat pemenang kuis pertama nih dari Saudari Ira Rayani Riswana, yaitu jawabannya ukhuwah ubidiyah, insaniyah, wataniyah, dan fitri. Nah, baik. Sekarang kita akan lanjut kuis kedua ya. Apa itu ukhuwah insan? Ayo. Apa itu? Kita udah dapat pemenang kedua Kak, yaitu dari Muhammad Yunizar, jawabannya persaudaraan kemanusiaan. Selamat ya, yang pada pemenang kuis kedua. Baik, kita akan lanjuti kuis yang ketiga. Sebutkan ayat Al-Quran tentang ukhuwah. Ada yang menjawab deh. Ini kita udah dapat pemenang kuis soal ketiga, yaitu dari Saudara Yusnizar, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Selamat kepada Saudara Yusnizar mendapatkan voucher pulsa 100.000. Oke, baik. Kita lanjut kuis keempat. Apa nama ibu kota Lebanon? Oke, sudah ada jawaban dari soal keempat, yaitu dari
Saudara Angga Rifki Hadianto, yaitu jawabannya berwit. Selamat. Baik, kita lanjut ke kuis 5. Bagaimana cara Muslim menyikapi kondisi wabah? Apakah udah ada yang menjawab? Ayo. Ayo saya ulangi sekali lagi ya. Bagaimana cara Muslim menyikapi kondisi wabah? Ini udah ada yang menjawab, Kak, tapi lebih baik yang belum mendapat tadi. Oh, ini udah ada dari Saudari Susi Susanti. Tetap menjalin silaturahmi dengan baik, tidak putus silaturahmi. Oke, selamat kepada Saudari Susi Susanti mendapatkan voucher pulsa 100.000. Selamat ya, Kak. Baik, untuk kuis terakhir, apa yang kita lakukan saat melihat kemungkaran? Kasih hadisnya bahasa Indonesia saja singkat. Maaf, Saudari Mariani, mungkin boleh diulang lagi pertanyaannya? Mungkin Oke. ada yang dengar. Apa yang kita lakukan saat melihat kemungkaran? Kasih hadisnya bahasa Indonesia saja singkat. Dengan singkat ya. Apa hadisnya? Ya, tadi ada ya hadisnya. Ini udah ada pemenang kuis terakhir kita, Kak, yaitu dari Marsila. Yaitu barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selama-lama iman. Selamat kepada Saudari Marsila mendapatkan voucher pulsa 100.000. Nah, itu tadi pemenang kuis terakhir kita ya. Sekali lagi selamat kepada semua pemenang kuis pada malam hari ini. Nanti untuk para pemenang akan dihubungi oleh pihak panitia PKCQ. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yunda Indah selaku moderator. Baik, jazakillah khair kepada Yunda Mariani dan Yunda Rista yang telah memimpin kuis kita tentang materi tentang tema kita pada malam hari ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi berakhirnya kuis tadi, berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih, jazakumullah khair kami ucapkan kepada sahabat PKCQ semua atas antusiasnya pada talkshow kita malam hari ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya akan ada closing statement terlebih dahulu dari Kanda kita, Kanda Rashid, dan juga Kanda Adim. Silakan yang pertama untuk Kanda Rashid menyampaikan closing statement-nya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sudah sampai di ujung ya. Semoga kegiatan tersebut bisa kita dalami, bisa kita ikuti lagi di bulan Oktober. Karena kita insya Allah sedang berusaha menghadirkan pembicara yang terkenal di kancah internasional. Untuk itu kami sendiri pembicara sekaligus mewakili koordinator umum. Nanti bagi yang berminat untuk menjadi sponsor, tentunya yang punya bidang usaha ataupun yang supported
pengen jadi pendukung acara kami ataupun pengen menjadi media partner nanti di bulan Oktober, silakan nanti hubungi nomor dari pengurus PKCeki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ini mungkin belum tertampilkan ya di layar, maka silahkan kalau tadi dari panitia, ini dari diri kami pribadi. Silahkan dicatat, yaitu silahkan upload di Instastory, Instagram, poin penting maupun quotes yang menarik, yang semenarik mungkin, disertakan foto dokumentasi kegiatan ini. Misalnya dari quotes dari Syekh Adim ataupun dari kami pribadi, kemudian tag akun PKCeki, akun saya, jangan lupa juga untuk kasih hashtag tangkap kemudahan, tabung kurban PKCeki kemudahan ya, jadi disingkat jadi tangkap. Kemudian pulsa ini untuk 2 orang pemenang. Kriterianya apa? Yaitu semenarik mungkin. Insya Allah besok malam akan kami umumkan di akun Instagram komunitas PKCeki. Terakhir, kalau kita sudah punya niat yang kuat, maka tawakal kepada Allah. Di dalam mahfuzatnya itu idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau sudah tampak tekadnya yang kuat, maka tampaklah pula jalannya. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah mempunyai azam, tekad yang kuat, maka bertawakal kepada Allah. Semoga kami sebagai pemateri tadi dapat banyak ilmu yang kita dapatkan bareng-bareng. Tidak pula kami yang pemateri ini paling banyak ilmunya, tidak. Tentunya kami juga belajar bagaimana mempersiapkan apa yang perlu kami sampaikan. Kalau ada yang benar itu sekali lagi dari Allah. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan, tidak mengena di hati kakak abang, ayah ibunda sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bergabung di tabung kurban PKCeki dan menjadi sahabat PKCeki. Baik, jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Rashid. Jadi tadi juga ada kuis tambahan ya dari Kanda Rashid. Jadi untuk sahabat PKCeki semua, silahkan manfaatkan momen ini untuk syiarkan juga sebanyak-banyaknya mengenai tangkap kemudahan PKCeki. Selanjutnya adalah closing statement dari Kanda Adim. Kepada Kanda Adim dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf karena ada masalah teknis ya, tadi sempat putus-putus. Yang penting pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikut berpartisipasi. Jangan lupa kita tetap menjaga silaturahim di antara kita di tengah banyak pemikiran yang berbeda. Yang penting jangan sampai kita mengabaikan teman kita yang semuslim, karena di beberapa artikel saya baca bahwa ada muslim yang di luar pendapat dia tidak membantu atau dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai muslim, entah bagaimanapun tetangga kita atau maaf kata berbeda pendapat atau mungkin jalan berpikir berbeda, kita jangan sampai memutus silaturahim di antara kita sesama Islam. Karena sudah dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, karena kita iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mungkin maaf kata di beberapa pihak di beberapa sisi ada yang berbeda, tapi kita jangan sampai menutup diri sampai kita mengatakan itu majelis itu berpikirnya seperti ini. Kita adalah dalam satu iman dan Islam, bukan dalam satu majelis atau apa. Jadi bukan hanya dalam lingkup acara ini, tapi untuk kita sebarkan kepada yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Kanda Adim atas closing statement-nya tadi. Jadi jazakumullah khair juga kepada semua sahabat PKCQ yang luar biasa yang telah membersamai pada agenda silaturahim kita pada malam hari ini. Semoga tentu saja bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk informasi kembali, jadi di sini untuk tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah itu sudah terdaftar 3 kelompok sapi dan saat ini sedang on the way sapi kelompok 4 ya, dengan sudah ada 2 pendaftar. Untuk kambing sendiri sudah ada 3 sohibul kurban dan untuk peserta tabung belajar kurban atau sedekah sudah terdaftar 53 orang. Masya Allah, sungguh pencapaian yang luar biasa juga untuk komunitas pemuda kundur cinta Quran. Nah, jadi mau ikut bergabung juga, bisa banget ikuti kami di Tangkap Tabung Kurban PKCQ 1443 Hijriah. Berbagi kebahagiaan di hari yang terbaik. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mengikuti Tabung Kurban PKCQ 1443 Hijriah. Sehingga saudara kita ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Berkurban seasik menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Allah akan cukupkan rezeki kita bersama dengan cita-cita mulia tersebut, insya Allah. Tabungan tersebut bisa dicicil 12 kali, 10 kali, 8 kali, 6 kali, atau bahkan bisa langsung lunas untuk sahabat PKCQ semua. Nah, bagi yang belum cukup rezekinya, nggak perlu khawatir nih. Karena kami juga membuka kesempatan untuk mengikuti tabung belajar kurban atau sedekah yang hanya perlu 30.000 dalam 1 bulan, atau itu berarti 1.000 per harinya, dan setahunnya itu hanya 360.000. Cukup murah bukan? Nah, inilah kesempatan kita untuk ikut belajar bagaimana untuk kita belajar berkurban dan insya Allah mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita hingga akhirnya kita benar-benar berkurban. Jadi berkurban itu memang bagi yang mampu. Namun dengan catatan kemampuan yang optimal bukan kemampuan minimal. Raih kemudian tersebut bersama program Tangkap Tabung Kurban PKCQ 1443 Hijriah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa sahabat PKCQ semua lihat di Instagram kami ya, @pkcq_kundur. Ada juga di Facebook kami, PKCQ Kundur, dan YouTube kami, PKCQ Channel. Jadi demikian saja, saya selaku pemandu memohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat kesalahan. Kepada sahabat-sahabat semua dan para hadirin, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada sahabat PKCQ semua, kepada Kanda Adim. Dipersilahkan untuk live. Ya, terima kasih juga Kak Indah. Terima kasih Kak Indah.